Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi mujahidin tahirin amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah YouTubers rahimakumullah, bersama saya di YouTube channel Abah Anom Kaum. Saya Abah Anom Kaum, pimpinan pesantren As-Soheh Kaum, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas kajian tentang perbedaan antara tadarus Al-Quran dengan qiraah Al-Quran. Sebelumnya, mari sama-sama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Juga mudah-mudahan para YouTuber sekalian diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, terutama di tengah wabah corona yang melanda dunia dan khususnya Indonesia ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini juga kita diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan untuk beramal soleh dari yang wajib hingga yang sunnah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para YouTuber sekalian, apa perbedaan antara tadarus Al-Quran dengan qiraah Al-Quran? Sehingga prakteknya nanti akan jelas dan mungkin akan berbeda. Apa yang kita lakukan saat ini dinamakan tadarus Al-Quran atau qiraah Al-Quran. Praktek yang mana? Membaca Al-Quran secara bersama-sama, bergantian, ya. Tapi kemudian di saya atau mungkin di tempat YouTubers juga tanpa melakukan apapun, hanya sekedar membaca Al-Quran secara bergantian. Bahkan prakteknya mungkin bergantiannya tanpa yang lain juga mengetahui. Misalnya berkumpul bersama, satu membaca Al-Quran, yang lainnya kemudian berzikir. Setelah nanti yang ini selesai baru kasih tahu, saya sudah selesai baca 1 juz, silahkan dilanjutkan juz kedua. Nah baru dia baca. Atau sekarang via online, via grup WA. Siapa anggota grup itu, juz 1 si A, juz 2 si B, sampai khatam misalnya. 1 hari khatam. Tanpa yang satu sama lain mendengar bacaannya. Jadi masing-masing baca sendiri-sendiri, setelah selesai dilaporkan. Nah hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, tadarus Al-Quran berbeda dengan qiraah Al-Quran. Ini dari sisi bahasa, diambil dari kata tadarosa ya tadarosu, tadarusan. Nah, kemudian menjadi bahasa Indonesia, tadarus. Ini akar katanya adalah sulasi mujarodnya, darosa yadrusu, mempelajari, belajar. Maka tadarus Al-Quran itu adalah mempelajari secara bersama-sama Al-Quran. Kalau qiraatul Al-Quran diambil dari bahasa qara'a yaqra'u. Qara'a yuqari'u qira'atan muqara'ah. Jadi membaca Al-Quran berbeda asal katanya. Apa qiraah artinya? Membaca Al-Quran. Apa artinya tadarus? Mempelajari secara bersama-sama. Nah, maka kalau kita ingin dikatakan tadarus Al-Quran, sebenarnya bukan membaca Al-Quran, tapi mempelajari Al-Quran. Nah, apa yang dipelajari dalam Al-Quran? Banyak. Salah satunya adalah bacaan Al-Quran. Dipelajari bacaan Al-Qurannya, bukan hanya membaca, tapi dipelajari. Dan ilmu untuk mempelajari itu adalah tajwid Al-Quran. Panjang pendeknya, ya, makharijul hurufnya nanti ada juga, ya.
bagaimana cara membacanya, bagaimana cara berhenti di tengah ayat, di akhir ayat. Nah, itu namanya mempelajari bacaan Al-Quran. Itu namanya tadarus Al-Quran. Tapi kalau cuma membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terus sampai 1 juz, itu namanya membaca Al-Quran. Tapi kalau kemudian bacaan itu dipelajari, oh ini tajwidnya matobi'i, panjangnya 4 harokat. Oh ini mad arid disukun. Oh ini ikhfa. Oh ini izhar. Nah itu bacaan Al-Qur'annya dipelajari. Itu namanya tadarus Al-Qur'an. Mempelajari. Nah apalagi yang bisa dipelajari di Al-Qur'an? Maknanya. Tafsirnya. Jadi apa yang kita baca dipelajari maknanya. Apa maksud dari ayat ini? Mengapa Allah kemudian berfirman ayat ini? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa setiap manusia itu diberikan cobaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ini apa maksudnya bacaan Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini? Nah itu dipelajari maknanya, dipelajari hikmah yang terkandung di dalamnya, dipelajari tafsir yang ada di dalamnya. Itu namanya tadarus Al-Quran. Nah yang para ulama kemudian dulu praktekkan, sehingga dinamakan dengan tadarus Al-Quran adalah mempelajari Al-Quran. Sehingga di bulan Ramadan itu ramai orang tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka Ramadan itu akan sungguh sangat hidup Al-Quran itu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan jugalah diturunkannya Al-Quran. Nuzulul Quran. Begitu. Nah hadirin sekalian, mudah-mudahan kalaulah kita masih mau menggunakan nama tadarus Al-Quran, mudah-mudahan prakteknya juga sesuai dengan bahasanya, yaitu mempelajari Al-Quran, bukan membaca Al-Quran. Begitu. Terbayangkan kalau tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran sungguh sangat menyibukkan, seru. Kalau membaca Al-Quran ya hanya sekedar membaca. Begitu. Itu perbedaan antara tadarus Al-Quran yang sering kita sebut-sebut di bulan Ramadan khususnya dengan membaca Al-Quran. Berbeda tentunya. Nah kalau praktek yang sekarang bagaimana? Nah kalau praktek yang sekarang orang membaca ya, yang lain hanya mendengarkan, kadang tidak mendengarkan, hanya menyambungkan apa yang tadi dibaca, terus bergantian, itu namanya membaca Al-Quran. Mana yang lebih bagus, tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran? Bagi saya tentunya kedua-duanya bagus. Hanya kemudian likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap sesuatu ada penempatannya. Nah, ulama dulu menempatkan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Agar kita mempelajari Al-Quran, khususnya di malam-malam bulan Ramadan, ya, untuk mengagungkan Al-Quran. Tapi membaca dan mempelajari kedua-duanya mulia. Di hadis Nabi, dalam kitab, misalnya kitab yang saya pegang ini, At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran, karya Abi Zakaria Yahya. Ya, ini dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an. Ini sabda Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Jadi yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran menurut sabda Nabi adalah sebaik-baik orang di antara kalian. Begitu. Bagaimana dong? Saya yang bacaannya masih belum bisa. Belajarlah. Khususnya di malam bulan Ramadan. Bertadarus.
Bagaimana bacaan kita dibenarkan atau disalahkan oleh yang lainnya. Nah, itu namanya tadarus Quran. Saling berbagi, itu yang kita inginkan dalam kata tadarus Al-Quran. Saling mengingatkan, saling mengajarkan, sehingga kita semua menjadi mulia. Orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, sabda Rasulullah SAW, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiram al-bararah. Orang yang mahir baca Quran, maka pahalanya dia akan selalu ditemani oleh dua malaikat, malaikat kiram wal bararah. Dan orang yang, nah ini ada dilanjutkan, waladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani. Orang yang masih terbata-bata ngaji Qur'annya, masih ragu apa benar atau salah, jangan khawatir, baca terus Al-Qur'annya, ya, baca lagi dan baca lagi, karena dia, kata Rasulullah, lahu ajroni, baginya dua pahala. Pahala membaca terbata-batanya dan pahala kemudian tetap membaca Al-Qur'annya. Yang jelas, jangan pernah berhenti untuk membaca Al-Quran bagaimanapun keadaan bacaan kita. Kalau kita menyadari bacaan kita masih salah, masih ragu, belajarlah Al-Quran. Kalau kita sudah yakin bacaan kita benar, mari tadarus Al-Quran. Saling berbagi ilmu Al-Quran. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, mudah-mudahan channel dakwah YouTube ini terus berlanjut. Nah, untuk itu, jika berkenan, para YouTuber sekalian, silahkan subscribe channel YouTube kami, Abah Anom Kaum. Kemudian like, komen, dan sharingnya. Mudah-mudahan ini menjadi channel YouTube dakwah yang berlanjut dan menyebarkan kebaikan bagi siapapun. Usikum wa ya bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin ribut kan? Sekarang kebikin ribut.